Bang Rostrum, monitor Bang Rostrum. Ya, monitor, saya menyimak aja. Saya kan murid ini, mendengarkan para guru memberikan petuah. Ya, apa pendapatnya Bang Rostrum? Allah ada roh itu tadi, gimana tuh? Wah, nanti nanti saya dikira berbeda lagi nanti. Ya nggak apa-apa, biar biar tahu kebenaran tuh harus diungkap Bang. Ya silakan Bang Rostrum, jangan malu-malu. Perbedaan itu indah kok. Gimana ya saya memulainya ya? Ya itu tadi, Allah adalah roh itu bagaimana menurut pendapat Anda? Atau tanggapi saja Bang Juma tadi yang dipaparkan tuh. Anda setuju nggak dengan apa yang dipaparkan Bang Juma tadi? Silakan. Iya, kalau 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 di situ kan eh, tadi disampaikan ya, itu lebih kepada pemahaman penafsiran itu, yaitu tadi bahwa Bapa itu yang tidak berwujud kan gitu. Nah, memang kalau kalau dalam bahasa Indonesia roh itu adalah betul yang dikatakan tadi Bang Zuma itu, dari penjelasan KBBI, memang roh itu sesuatu yang tidak tidak kelihatan kan, imaterial. eh, Ya bisa jadi untuk menyebut satu apa ya, ya makhluk halus atau apa begitu ya, kalau versi Indonesia ya. Hmm? Kalau dari tata bahasa yang dijelaskan tadi nggak ada yang salah sih. Tadi kita sempat mendengarkan saudara kita mengatakan bahwa suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bang, aman. Oke. Kami tidak menyembah roh katanya, tapi kami menyembah Yesus. Roh itu adalah makhluk dan Yesus juga adalah makhluk. Di dalam 1 Korintus 15:48, sama seperti manusia debu tanah, demikian pula makhluk-makhluk surgawi, sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Jadi Yesus ini adalah makhluk yang berasal dari surga. Dia manusiakah? Dia makhluk rohkah? Yang pada intinya Yesus itu makhluk. Dengan kata lain, tadi saudara kita itu mengakui bahwa memang mereka menyembah makhluk. Di sisi yang berbeda, di ufuk yang berbeda, ada yang disebut Tuhan. Dan Tuhan itu tidak berada pada dimensi makhluk. Itulah yang disebut Sang Khalik, Sang Pencipta. Makhluk, Sang Ciptaan. Jadi kalau saudara Kristen, dalam hal ini yang tadi, siapa nama itu, master siapa, mau mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah roh, oke, tapi menyembah Yesus, ya sama doang. Karena Yesus juga adalah makhluk roh. Manusia ini juga adalah makhluk roh. Manusia terdiri dari dua dimensi, jasad dan roh. Nah, di dalam 1 Korintus 15:48 itu nggak bisa ngelak. Yesus adalah makhluk surgawi. Makhluk surgawi kah dia? Makhluk bumi kah dia? Makhluk langit kah dia? Daratan kah dia? Lautan kah dia? Udara kah dia? Yang namanya makhluk bukan Khalik.
Menyembah Yesus sama dengan menyembah makhluk. Penyembah makhluk bukan penyembah-penyembah itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin. Di dalam Ulangan 13 nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, Tuhan tegas menjelaskan, apabila ayah kandungmu, ibu kandungmu, saudara kandungmu, laki perempuan, anak kandungmu, laki perempuan, kerabatmu, sahabatmu, mengajak kau menyembah kepada selain daripada aku sang Khalik, berarti makhluk, maka dengan tanganmu sendiri harus bunuhlah dia. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan menyembah kepada makhluk, dengan kata lain ada orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus, dengan kata lain ada orang yang mengajarkan menyembah kepada roh, maka perintah Ulangan 13 harus dibunuh. Andai saja Nabi Musa alaihissalam sezaman hidupnya ketika ada perintah membunuh kepada orang yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain, yaitu Yesus yang adalah makhluk, yang adalah roh, maka Kristen akan dibunuh semuanya oleh pasukan Nabi Musa alaihi salam. Itu dalil. Makanya Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Wahai orang-orang yang bersunat, kau jangan ganggu-ganggu gue ya. Ajaran gue ini kan hanya untuk orang yang tidak bersunat. Aku diutus kepada non-Yahudi, bukan untuk kalian. Jadi jangan kalian merasa dong. Tapi sangat disayangkan, terkait dengan Paulus sudah dinubuatkan. Di dalam Kejadian 49, dari data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 27. Yakub memanggil anaknya satu-satu. Kau sini duduk, dengarkan petua Abah sebelum Abah pergi. Disebutlah satu-satu anaknya. Disebut Benyamin, di nomor 27 Benyamin. Yang sebelumnya disebut Natalia, disebut lagi kemudian anaknya yang lain Yusuf, disebut kemudian yang lain Yehuda, disebut satu-satu. Tiba pada masa Benyamin, Yakub mengatakan, Benyamin, kamu lakumu kelak seperti serigala, merampas, lalu hasil rampasannya dibagi-bagikan. Ini tergenapi. Dalam Filipi 3, nomor 5, Paulus mengaku dia keturunan Benyamin. Apa laku daripada keturunan Benyamin, kata Yakub? Dia merampas milik orang, lalu dibagikan kepada orang lain. Dia merampas ajaran Taurat, lalu membagi-bagikan kepada Roma. Padahal hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, tapi Paulus mengambilnya lalu membagikannya kepada orang Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Tapi Paulus memang sudah dinubuatkan lakunya kelak akan seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Serigala yang dimaksud adalah penyesat yang berpura-pura menjadi pengikut Kristus, tapi ternyata dia adalah pembinasa keji. Siapa yang menggenapi itu? Tentu keturunan Benyamin. Siapa keturunan Benyamin yang keluar dari Israel mengajarkan hukum yang datang kepada keturunan Yakub untuk bangsa lain? Paulus. Apa nama agamanya? Baca di Kisah Para Rasul 11:26, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Itu dalil. Maka yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi, khususnya murid Yesus, adalah Paulus in the gang, yaitu agama yang didirikan oleh Paulus, yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama tersebut. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Siapa namamu? Yesus. Andai saja dia katakan,
Hilang suaranya. Suaranya hilang Bang Juma. Kena tombak kayaknya Bang Juma. Wah, ada. Tercampakkan tombaknya, tumpul. Begitu saudara-saudara. Jadi waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dia akan menyesatkan mereka, akan menyesatkan banyak orang. Berarti dengan kata lain Matius 24, 4, 5 dan seterusnya, penyesat itu menjajakan ajarannya memakai nama Yesus. Andai saja Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai nama Nabi Muhammad. Hancurlah Islam ini dibuat oleh Kristen, hancur. Sedangkan tidak ada nama Nabi Muhammad di Bible. Nama Nabi Muhammad ini hancur dibuatnya, dihujat, dinista, difitnah, dicaci maki, direndahkan, dihinakan, dan seterusnya. Kalau sekiranya penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad, maka habislah sudah Islam ini dimaki siang dan malam. Sedangkan tidak memakai nama Nabi Muhammad aja kita habis dimaki, difitnah, dihina, dan seterusnya. Tapi anehnya, jelas-jelas di situ Yesus mengatakan namaku. Berarti penyesat itu datang memakai nama Yesus. Tapi anehnya, mereka justru menjadi pelaku yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi. Karena mereka menyebar kemana-mana memakai nama Yesus. Datang ke lorong-lorong mengajarkan Kristus, Yesus, Kristus, Yesus, Yesus, Kristus. Tak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar nama Yesus Kristus. Kemana-mana. Baptis, baptis, Yesus, baptis, Yesus, baptis, Yesus, Yesus, baptis, Yesus. Enggak sadar apa? Yesus ketika berbicara, itu berbicara kepada Bani Israel, kaumnya di abad pertama. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad. Bergeserlah kemudian pergerakan anak cucu Adam, seluruh penjuru bumi. Hidup, mereka berdinamika. Mereka hidup kemudian secara majemuk. Mereka saling ketergantungan satu sama yang lain. Di antara hubungan sosial, ada hubungan religius juga. Agama, keyakinan, kepercayaan. Di antara banyaknya kepercayaan ini, ada satu warna yang unik. Siapa satu warna itu? Kristen. Kenapa unik? Karena mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan menjajakan nama Yesus Kristus, di mana nama itu adalah nama yang sudah dibuatkan akan menyesatkan, akan dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Alhasil orang-orang yang sadar, berpendidikan, tapi tidak mau keluar dari sono. Kenapa? Karena ada kekuatan goib yang telah menjerat mereka dengan tipu daya. Itulah yang disebut sibilisisis. Coba aja kalau nama yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau percaya. Maka seluruh dunia akan bergemuruh menghina Islam. Sedangkan tak ada di situ nama Nabi Muhammad, yang ada adalah nama Yesus. Mereka sempat-sempatnya menghina Nabi Muhammad. Bahlul, orang tulul, orang bahlul, orang jahiliyah. Tertulis bahasa Indonesia masih juga banyak otaknya tidak ngerti. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat,
yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Coba saja di situ berkata, akulah nabi yang ummi, akulah nabi yang bernama Nabi Muhammad, akulah khataman nabiyyin, dan seterusnya. Hancur Islam ini dihina dan difitnah oleh orang-orang oten. Sedangkan yang dimaksud di sana penyesatnya mengaku Yesus, yang diserang Nabi Muhammad. Kan bahlul. 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 Nama yang dipakai penyesat itu adalah namanya Yesus Kristus. Gelarnya Kristus. Yang dihujat namanya Nabi Muhammad. Bahlul memang. Bahlul. Kalian memang dicetak untuk bahlul. Dongok. Stupid. Baga-baga. Beleng-beleng. Jelas kok kitabnya tertulis. Penyesat itu memakai nama siapa? Antara ustadz dan juga antara pendeta. Yang memakai nama itu pendeta. Di mana dia mengajar? Di gereja. Apa nama umatnya? Karisteng. Pura-pura bingung. Siapa sih penyesat itu? Nanti di akhir zaman Bang Syema, tuyul, kampret. Di situ Yesus ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata muridnya? Guru, ya Nyai, apa tanda kedatanganmu? Nah, sang guru menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai nama aku. Penyesat itu memakai nama Yesus, kampret, bukan nama Nabi Muhammad. Berarti yang harus kami waspadai adalah aliteng, karena aliteng yang pergi ke seluruh dunia memakai nama itu untuk membaptis orang. Hayya halilintar. Kapan cerdasnya Oten penyebar roh ini? Selamat sore Juma, Bang Juma, selamat sore. Selamat sore. Saya mau tanya Bang Juma, saya mau konfirmasi doang Tanya. nih. Apa ya saya mau nanya, Mr. Ya, M ini Mr. M ini toko asli apa toko fiktif? Saya mau konfirmasi dulu, dia toko asli apa toko Asli fiktif? dong. Nah, kalau Abang bilang dia toko asli, pertanyaan saya gini. Dia hidup di zaman Ya. pemerintahan siapa waktu dia masih kecil sampai dia dewasa di dalam Al-Qur'an? Dia hidup di zaman pemerintahan Di siapa? Al-Quran itu bukan buku sejarah. Berarti buku Al-Quran dongeng. bukan buku sejarah. Berarti buku dongeng. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Iya, adalah kalau wahyu. bukan buku sejarah berarti buku dongeng. Arab, Mekah itu bukan gini, di dalam Bang. cerita-cerita dongeng. Mekah itu ada, Madinah Jadi, ada. Sampai hari ini orang berziarah. Non-stop Nih. orang Sini berziarah di moderator sama tempat hostnya kelahiran takut beliau. amat. Sejak Sirah Arab Sabar, gantian menerima ngomongnya. beliau sampai hari ini. Iya. Kamu bertanya, dia hidup di kamu zaman diam. pemerintahan siapa Itu waktu masih Paulus kecil dan dewasa di menyembah dalam Yesus. kitabnya. Islam itu tidak begitu cara belajarnya, tuyul. Ini kalau pola ini juga saya bawa ke agamamu, boleh dong saya bertanya, kenapa saya katakan agamamu itu adalah agama ilusi? Boleh saya jelaskan? Boleh? 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 Gimana, Boleh saya Bang? jelaskan kalau agamamu itu agama Iya. ilusi? Enggak, jawab dulu Boleh. pertanyaanku tadi. Ya kan, kalau dia memang Iya. tokoh Jadi gini, asli, saudara, gini, kau harus gini. terangkan. Gini, Kau harus gini. terangkan kalau dia tokoh asli Gini. dari mananya gitu. Gini. Ada Udah, tertulis diam, di diam, dalam- Gini, Dijelaskan. Ya. nih, tak ajar. Nih, tak ajarin samamu. Ya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa disebut fiktif atau sesuatu yang tidak benar. Buktinya Kenapa? apa? Karena Nabi Buktinya Muhammad apa, itu coba? diam. Dengerin Diam. dulu, Oke, Bang. oke, aku Diam. dengar. Diam. Kalau saya berbicara kepadamu, kau diam, ya. Jadi nasab atau silsilah Nabi Muhammad itu terjaga sangat indah, sangat bersih dalam kaidah orang Arab. Oke? Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, berasal dari keluarga yang terhormat pada zamannya. Abdullah ayah beliau adalah anak dari seorang tokoh bernama Abdul Muthalib, seorang pemimpin terkemuka di suku Quraisy yang terkenal pada saat itu. Sedangkan ibunya
Aminah binti Wahab ini adalah ibu yang berasal dari keluarga yang mulia yang terpandang di kalangan Quraisy juga. Bangsa Quraisy itu sampai hari ini masih ada kisah sejarahnya tertulis tinta emas. Jadi beliau adalah Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilaf bin Marrah bin Ka'ab dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam sekalipun keturunan silsilah Nabi Muhammad itu terjaga bersih. Berarti beliau tidak fiktif. Sekarang saya bertanya, yang membuat 13 buku di dalam agamamu namanya Hahuhulus. Hahuhulus. Tolong kau tunjukkan kalau dia tidak fiktif siapa nama bapaknya. Jawab. Nggak usah ibunya. Mana tahu dia keluar dari lubang kloset. Nama bapaknya aja coba. Siapa nama bapaknya Paulus kalau penulis kitabmu itu tidak fiktif? Silakan. Ayo dong. Ayo. Nama menulis inakmu ini namanya Haulus. Ama nama bapaknya ama. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kirana bin Qusaymah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan bin Adnan bin Adnan bin Adnan bin Ubad bin Muqawam bin Nahur bin Chayra bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tareh bin Azar bin Tarih atau bin Nazar, kemudian bin Azar bin jangan ganggu saya dulu. Jangan ganggu dulu saya. Ngomong-ngomong. Sabar, dengerin. Nabi bin Ismail bin Ibrahim bin Tareh bin Nahur bin Saru bin Rau bin Falik bin Aibir bin Salik bin Af bil Arafaqas bin Sam bin Nuh bin Lam bin Mutashal bin Akhnuk bin Itu yang disebutin apa? bin apa Adam gitu, alaihi banyak banget, itu apa aja itu? salam. Pertanyaanku simpel loh. Itu begitu. ada dua bangsa di muka bumi ini yang sangat bersih dan sangat telaten di dalam menjaga silsilah mereka. Makanya Yosua bin Nun, Ismail bin Abraham, Ishaq bin Abraham, semua terjaga bin-binnya. Pertanyaan saya, Tunggu dulu. Haulus bin siapa coba? Kayak gini lah, Haulus Juma. bin siapa? Ya, Haulus bin siapa? Juma. Nah, bentar dulu Juma. Ya. Nah, pertanyaanku gini. Paulus bin siapa? Jawab dulu Bang, jawab dulu baru bertanya. Paulus bin siapa? Juma. Paulus bin siapa? Kamu hidup di zaman waktu masih lahir, kamu hidup di zaman pemerintahan siapa? Paulus Tanya dulu. bin siapa? Enggak, kamu hidup di zaman siapa? Soeharto Paulus kah? bin siapa? Atau siapa? Nah, kalau Paulus memang bin- itu tokoh apa Paulus namanya bin- tokoh asli, bin Bindo. dia hidup di zaman Paulus pemerintahan siapa? bin Jawab Putih dulu. Cendol. Paulus Hidup di zaman pemerintahan siapa? bin Tilan. Paulus Tokoh sentral bin aku Tilan. adalah Yesus. Ngapain kau bilang Paulus? Bin Tokoh sentral Tilan. aku adalah Tuhan Yesus. Tilan. Ya kan? Bin Paulus bin Tilan. Bin siapa Paulus Tokoh ini? sentralku Yesus. Ya kan? Nah, kalau memang itu bin Atang atau bintang di coba langit. jawab dulu. Takut apa gimana? Apa nggak bisa jawab? Juma. Paulus ini bin siapa? Saya sudah menjelaskan Jawab dulu samamu. pertanyaanku. Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini berasal dari keluarga yang dihormati pada zamannya. Beliau adalah putra Abdul Muttalib, seorang Di pemimpin. mana tertulis ayatnya? Di mana tertulis pemimpin ayatnya? Di mana tertulis terkemuka. ayatnya? Kalau Kenapa memang kau benar mencari dia. ayat? Kau Iya, beli iya dong. kitabnya Kalau Sirah kita harus Nabawiyah. Si- Hoi, cek silsilahnya. Aduh, berarti kalau misalkan apa namanya kita bertanya sama Ustadz nyuruh untuk beli kitab gitu sirah. Kan kamu merujuk kepada minta. Quran. Tertulis di mana katamu kan, Tuyul? Sirah Nabawiyah kitab emangnya bukan Al-Quran peganganmu. Iya, kau berbicara mengenai silsilah kan, Tuyul? Aku nanya Sekarang dia hidup di kalau zaman saya pemerintahan bertanya, siapa? sekarang Aku saya nanya bertanya. dia hidup di zaman Sekarang pemerintahan saya siapa? bertanya. Tunggu dulu Juma. Dia hidup Kalau di zaman dasar pemerintahan siapa? pijakan Kalau memang Anda bertanya Nabi Muhammad itu Tunggu fiktif dulu. dari sisi itu, Ya, memang fiktif. boleh enggak saya bertanya Memang siapa fiktif, nama dia kok nggak bapaknya bisa Paulus? jawab.
Kok nggak bisa jawab? Karena tokoh Udah sentral teman-teman, adalah dilemparkan Yesus. ke neraka, penghuni neraka ini. Pret. Kau ke neraka aja sana. Kau Takut minum cuma, sperma aduh. pendeta, habis pendeta, habis itu kekal di neraka itu lebih bagus daripada kau hidup bikin habis beras di Indonesia. Suara saya masih kedengaran, host? Masih bang. Masih, Masih. Paman. Ya. Aman, Bang Juma. Siapa nama Aman, bapaknya Paman. Paulus? Ada yang tahu? Nggak ada. Bintitan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dikatakan fiktif? Tempat lahirnya, kelahirannya di mana, keturunannya di mana, bagaimana umatnya memperlakukan beliau sampai hari ini, jelas warisan-warisannya, tempatnya menerima wahyu, tempat ibadahnya, masjid yang dibangunnya, sejarah peperangannya, lengkap sampai hari ini. Mana bisa fiktif? Sekarang kalau kita tanya hal yang sederhana kali pun, siapa nama bapaknya Paulus? Nama bapaknya aja dulu. Itu fiktif itu kalau nggak ada nama bapaknya dan mengaku orang Yahudi. Fiktif. Ayo. Cik. Oke. Ya menurut informasi yang saya ketahui bang, Paulus itu bunting sendiri bang, lahir sendiri dia bang. Oh. Seperti popok. Nama bapaknya Dia bunting Paulus sendiri, lahir Bom-Bom, sendiri. Paman. Oke, adik-adik sekalian, saya di tempatnya sudah mau maghrib. Kita istirahat dulu ya. Aku istirahat, kalian boleh lanjut lagi, silakan. Iya, Siap, Bang Bang, Juma. siap, Bang. Makasih, Makasih, Iya, Bang. Bang. Terima kasih, Bang. Oke, kasih ya. Teman-teman di YouTube Iya, Bang, juga makasih ya sama-sama. udah menemani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang nama bapaknya Atang. Atang itu nama orang Bugis, Deng Atang. Dari suku Bugis rupanya dia. Bom-bom. Baru tahu aku bah. Ternyata Paulus itu orang Bugis. Deng Atang. Laki komai Deng Atang. Dai ngatang. Iya Deng Atang. Orang Bugis. Ternyata ya. Ayo lanjut. Nggak jauh. Lanjut teman-teman. Ya, baik. Makasih Bang Juma. Orang Bugis ternyata Paulus itu ya. Iya makasih lanjut. Orang Bugis. Sehat selalu Bang Juma. Oke, Oten silakan naik. Si amin. Lanjut. Ayo Oten silakan naik. Coba jawab dulu pertanyaan Bang Juma tadi. Paulus bapaknya siapa? Nama bapaknya siapa? Belum ada jawaban ini. Ngomong apa lo Wak ini? Aku penasaran loh nama bapaknya Paulus, weh. Penasaran nggak? Udah 2000 tahun lebih ya nggak ketemu nama bapaknya. Iya. Penasaran aku, kenapa nggak ada silsilahnya nih? Lanjut sampai Ani kayak Idol live-nya pagi ya. Ih, sampai pagi. Iya sampai subuh. Haruskah? Aman itu aman. Aku mau keluarin. Kamu mau kemana? Mau keluar nanti sebentar. Ah, itu ada komen di bawah tuh. Paulus jatuh dari pesawat, host. Ih, kalian jangan ngadi-ngadi ya. Jangan menambah-nambahkan kita yang lucu, tidak ada. lucu kita lihat Kristen ini, nggak pinter bertanya aja pun nggak pinter. Dia bertanya tentang Nabi Muhammad itu benar-benar nyata adat atau tidak. Maka Bang Juma menjelaskan dengan jelas tadi ya, ada silsilahnya. Berarti kan di luar Al-Quran. Iya. Tapi kalau dia bertanya tentang hukum, nah jelas membahas Al-Quran.
kalau membahas tentang silsilah di luar dari Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan sejarah. Ini kalian dongoknya seperti itu, kalian longor, kalian bodoh. Iya, botol. betul itu, Bang Eri. Kalian harus tahu, kalian pertanyaan kan itu harus paham gitu. Karena kami tidak bisa digiring. Kalian memaksakan harus ada di Al-Quran. Beda. Al-Quran itu kan sudah bolak-balik kami tegaskan, bukan buku sejarah. Allah menceritakan hukum-hukumnya pernah dulu diberikan kepada para nabi. Pernah dulu diberikan perintahnya kepada para nabi ini, nabi ini, nabi ini. Itu ketetapannya yang dijelaskan, bukan menceritakan Nabi Abraham lahir di mana, Ibrahim lahir di mana, bagaimana proses menikahi dengan Sarah. Enggak ada seperti itu gitu. Beda dengan Bible. Bible itu adalah sejarah yang diplesetkan, bukan kisah nyata yang sebenarnya dialami para nabi. Oh, Bang Eri, mungkin Paulus dulu di dalam timun mungkin jumpa. Saya bilang tadi, menurut penelitian saya sendiri ya, Paulus itu lahir sendiri, bunting sendiri dan lahir sendiri. Tahu cerita timun emas nggak? Kan ada bayi di dalamnya. Oh ya, timun mas. Mungkin kayak gitu dia. Kalau dia mengaku dia adalah suku Benyamin, Bang Jumat dia menjelaskan di Kejadian 49 nomor 27 bahwasanya Yakub itu, Israel itu menjelaskan bahwasanya keturunan yang dari suku Benyamin ini adalah serigala. Dijelaskan bersama Bang Juma. Dia mengaku dari Bani Benyamin. Dia mengaku diri sendiri kok. Di Roma 11 kalau nggak salah saya. Dia mengaku. Makanya yang kalian telusuri itu ya, asal usul kekristenan itu dari mana, itu yang perlu kalian kaji. Jangan kalian menyerang kami dengan Al-Quran kami. Kami mampu untuk menangkisnya. Bahkan setelah kami menangkis, kami tampar kalian dengan Bible kalian sendiri. Kami mampu menangkis dengan Al-Quran kami. Al-Quran membela iman kami. Kalau kalian, Bible kalian justru nggak bisa membela kalian sendiri. Malahan Bible kalian akan memerangi Anda sendiri. Karena musuh kalian terbesar adalah Bible. Biblos itu musuh terbesar kalian. Biblos kalian tidak bisa membela keimanan kalian. Tidak bisa. Tapi kalau pendeta bisa, ya, pendeta bisa membela kalian. Tapi kalau Bible kalian tidak bisa membela keimanan kalian. Kalau kami, yang bela kami siapa? Al-Quran yang bela kami. Al-Quran. Iya. Siapa yang bersin, Bang? Perasaan bersih terus, nggak capek dia, Bang? Mengeluarkan Tuhan dari lubang hidung. Oh iya, roh dalam lubang hidung. Ada itu dalil ya, weh? Iya, ada. Ayub Ngapain? 27 nomor 3, roh Allah itu di lubang hidung, makanya harus bersin. Kasihan kali di lubang itu. Sementara kalau umat Islam itu setelah dia bersin, ya setelah bersin kan, Nabi Adam pertama kali bersin kan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Itu pertama kali. Ucapan yang pertama kali yang keluar dari mulut Nabi Adam alaihissalam itu adalah Alhamdulillah ketika bersin. Karena iblis keluar dari lubang hidung. Berhasil mengeluarkan iblis dari lubang hidung. Maka kita kalau pagi-pagi bangun tidur itu, kita hirup air, masukkan ke dalam melalui hidung tadi, baru dikeluarkan. Bersin terus loh. Mengusir setan. Berarti nggak pergi-pergi. Bang Eri. Bersin terus, Bang Eri. Nggak pergi-pergi itu tadi yang tadi. bersin gimana itu? Copot Tuhanku jatuh. Copot kata dia Nggak berani mereka bersin, takut Tuhannya kabur, takut Tuhannya jatuh. Jadi biarkan aja Tuhannya sama ingusnya situ. Dibiarkan Tuhannya berenang dengan ingus mereka. jorok. Lah emang jorok, orang tuh kan nggak ada bersuci. Namanya agama penghujat. Tuhan aja mereka hujat. Berdustalah kalian selagi bisa. Jibril naiklah Jibril. Jibril ini kok pendusta kau Jibril. Naik Jibril.
Bun, Jangan otaknya jadi tadi pencipta Kita nanya. aja berani mereka hujat, apalagi Nabi, apalagi kita coba. Berani mereka menghujat Tuhan coba. Itulah mereka itu. Iyalah. Jangankan menghujat, menggantung Tuhan aja mereka berani. Membunuh Tuhan. Itu beda lagi. Beda lagi itu. Yo TPP yang mereka imani adalah orangnya Tuhan orang Yahudi, mereka gantung, bayangkan itu. Tapi yang gantung pun orang Yahudi juga. Itulah. Itulah Tuhannya aja bingung kita. digantung. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Tapi aku lucu Oten yang terakhir tadi. Jibril, naik Dia Jibril. nanya, dia nanya, Nabi Muhammad masa hidupnya dalam kepemimpinan siapa? Jelas-jelas Nabi Muhammad khalifahnya yang pertama. Kok dia nanya kepemimpinan siapa? Kok aku nggak nyambungnya? Aku bilang. Aneh kan? Heeh. Jelas-jelas Nabi Muhammad SAW adalah khalifah pertama. Pemimpinnya. Ya Nabi Muhammad lah pemimpin. Iya makanya Nabi Gimana sih? Muhammad, masa Nabi Muhammad hidup dalam kepemimpinan siapa? Kata dia. Kepemimpinan dia sendiri yang memimpin. Ya Allah, Ten, lu aja nanya aja salah loh. Untung nggak diketawain sama Bang Juma tadi. Mungkin dalam hati Bang Juma ada ketawa. Apa sih Ten? Nanya aja salah mereka itu, aduh parah. Nabi Muhammad itulah pemimpin kami umat Islam, Oten. Asik juga ditanya. Nabi Muhammad hidup dalam kepemimpinan siapa? Astagfirullahaladzim. Ten, bener lah kalau nanya tuh Ten, ya Allah. Ibaratnya kayak gini Bun, nanya presiden kita Pak Prabowo, ada nanya sama Pak Prabowo. Presidennya Kepemimpinan siapa Pak gitu ya Prabowo? kan? Iya, kayak gitu. Pak Prabowo presidennya siapa? Ya. Pak Prabowo jawab, saya sendirilah. Untuk gak disepak sama Pak Prabowo ya kan. Kacau. Aduh ya silakan teman-teman Oten yang mau sholat maghrib, yang sudah waktunya sholat maghrib silakan. Kita sebentar lagi nih. 20 menit lagi kita. Nah ini kami udah tuh. Dengar nggak? Aku belum. Aku bentar lagi. Kami udah azan tuh. Macam-macam ya Bu notennya. Terus yang satu lagi, nanya arti nama Ismail. Iya dari tadi nanya semua nama arti. Dia pikir kita ini apa ya? Penerjemah nama mungkin ya. Iya. Astagfirullah. Ibrahim, Ismail, semua ditanya Ismail apa nah artinya? Ya elah, Maria apa artinya coba? Betul juga ditanya. Kau nanya namaku aja lah Ten. Artinya apa? Pak Prabowo hidup kepemimpinan siapa? Ah gitu. Ibaratnya kayak gitulah dia nanyanya. Kan lucu kan? Dia sendiri yang mimpin sekarang. Ntar ditanya merek baju Yesus. Hermes. Kalau enggak Louis Vuitton. Selamat. Wah, nih aduh. Kenapa lo, Wak? Bentar ya aku azan. Jin. Lu nyimak nggak Oten yang terakhir tadi? Nyimak nggak? Oten yang terakhir, lu nyimak nggak? Enggak. Dia nanya, Nabi Muhammad SAW hidup dalam kepemimpinan siapa? Lu jawab apa? Apa?
Apa dia bilang? Udahlah, Det, udah maghrib di sini. Apa dia Tuh, bilang? dengar, udah mau azan. Aku mau siap-siap ini dulu. Maghrib. Mute. Apa dia bilang? Karpidol, karpidol. Oh iya ya, kalian semua nih WB semua loh ya. Bang ya. Iya. Karena- Karpidol kan ini siwak labu kan, Det? Iya, kenapa ribut lagi ribut itu? Ribut sama siapa? Di Komaret Vanes? sama Kristen. Kenapa emang ya? Enggak. Iya, Bang Api Jabo. Iya, di sini juga maghrib nih. Kenapa? Ya, Walam- sama-sama Bang Api. Siapa? Rudi Yohanes itu? Karpidol. Iya, Karpidol tuh Rudi Yohanes itu. Mana dia ada? Lagi ribut katanya di Komal. Siap Bang Jabo, nanti kami mampir ya. Di Komal Bang Jabo. Udah dari tadi siang, sore. Dia bongkar-bongkar skandal. Lagi bongkar-bongkaran masalah sumbangan. Oh iya, iya lagi Ini dibongkar-bongkar. kenapa nggak bisa diposting ulang, host? Enggak tahu, kayaknya kena. Tadi aku sempet kena report soalnya bang. Kena ini dia apa pembatasan itu loh. Iya, tadi kan kayak agak mau rungkat kan tadi itu. Nah, itu aku kena pembatasan. Aku Pantes. tiba-tiba keluar dari TikTok aku. Untung masih bisa nyambung ini tadi. Pantas nggak naik penumpang penontonnya. Barusan ini tadi yang agak-agak rungkat kayak mau rungkat tadi itu. Nah, itu rupanya aku kena report aku. Mau naik ke sana dulu. Naik ke ini. Abdul Wahab. Jibril siapa? Bang Jibril ya bukan? Bukan, mualaf dia bilang. Mualaf tapi dia bilang melihat kita berdebatan kayak gini dia nggak ini ya, nggak usah ikut debat dulu lah. Ya belajar dulu bang. Belajar dulu aja, belajar dulu Islamnya diperdalam. Jangan ikut-ikutan dulu. Anda paham, pasti anda Girohnya ya. Tadi sempat mau rungkat soalnya memang di report. pantas komelnya apa penontonnya nggak naik dari tadi 800 saya mentok tadi. Kena report sih barusan sih bang. Bang barusan tadi agak ngelek itu tadi ya, itu kena report tuh tadi aku keluar dari TikTok itu tadi aku sempat kejeda sebentar kan. Nah untung bisa ngejar lagi, masih rupanya walaupun keluar rupanya masih live gitu di sini kan. Cepat-cepat aku balik lagi. Gitu di sini kan. Cepat-cepat aku balik lagi. Noise steady. Noise apa? Itu tadi masuk Ben Abraham. Oten mana lagi Oten lagi sholat maghrib ya guys, sabar dulu. Oten lagi maghriban. Wah ini kok udah 200-an aja poinku ini. Makasih yang udah give ya. Kalau bisa kasih banyak lagi lah. Singa kayak paus kayak. Kasih ketawa dulu. Ada apa? Bang Ben. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mana nih pasiennya? Iya, lagi sholat maghrib Bang Ben. Bisa gua sholat maghrib sambil online, yang bener aja. Otenya lagi sholat maghrib. Lama-lama lu pertanyaan macam oten lu. Mana ada orang sholat sambil online. Karpidol. Kita naikin ini Bu Irawati. Sementara. Mana ya Bu Irawati? Selamat sore Bu. Nah ini kelakuan sudah minta naik. Itu tadi dari tadi minta naik, baru ku naikkan. Habis tadi kan belum nggak ada oten yang kita prioritas. Jibril naik, Jibril. Mana ada Bang Jibril emang? Bukan Jibril oten lah. Ini kan naik dia. Oh. Ini oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi, kok akunnya ya hampir sama si Jibril juga kan? Maghriban. Lanjut Isa. Kok di mana kok Isa? Sulawesi lah. Kita tidak dengar. Ada Christian Jupri, naik Christian Jupri. Aku undang lagi dia nih. Nah naik. Iya, tadi juga aku undang Bang Kris. Bang Kris naik Bang Kris. Ini akun Bang Juma asli kah? Asli. Anda terlambat ini masuk sini ya kan? Asli ini Bang Juma. Beliau ini pamit sholat maghrib dulu. Beribadah. Bang Jibril. Ya. Ya, tadi gimana itu kok typingan Anda kok seperti abu-abu sih, kenapa? Loh kok turun? Siapa turun? Siapa yang turun? Yang turun Bang Cinta Selawat ya? Loh kok turun? Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Kok gitu caranya? Bang Jibril, Bang Jibril. Ya. Anda ini apa? Mualaf ke atau apa? Mualaf. Udah berapa lama? Sejak menikah. Jadi mualafnya karena jadi karena nikah itu mualafnya. Karena syarat pernikahan. Oh, tapi Anda tetap dalam Islam atau kembali lagi? Kecuali saya cerai baru kembali. Orang tuh typingannya aneh-aneh. Anda mempelajari Islam nggak selama 18 tahun ini? Anda mempelajari nggak? Udah bisa sholat kah? Saya pelajari kedua-duanya. Iya Bang Pondri aman. Di rumah ada 2 kitab. Apa yang Anda pelajari di situ? Semua saya baca isi Al-Quran. Adakah yang ada kesamaan kah? Al-Quran menceritakan kisah-kisah isi Alkitab dan sisanya sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Itu aja yang saya tahu. Di mana ada Al-Quran mengisahkan sejarah Kanjeng Nabi Muhammad itu di mana? Anda ini jangan bohong lah.
Ada ibu, berarti ibu belum baca Al-Quran sampai selesai. Di Al-Quran itu nggak ada cerita Nabi Muhammad dan Jibril. Anda yang ngadi-ngadi. Terserah ibu lah. Loh, Anda udah 18 tahun mualaf, ya kan? Jadi apa yang Anda pelajari itu? Itu Udah saya bisa mau sholat? Udah bisa sholat nggak? Belajar sholat nggak? Hah? Anda malu? Anda malu masuk Islam? pertanyaan bikin malu aja bu. Loh, makanya saya bertanya, Anda katanya mualaf sudah 18 tahun, udah bisa sholat belum? Saya bu, kalau sholat nggak pamer bu buat orang. Saya nggak tanya Anda pamer sholat, saya tanya Anda sudah belajar sholat belum? Saya nggak nanya Anda sudah sholat apa belum, saya nanya Anda sudah bisakah sholat? Tapi pertanyaan ibu seolah tidak percaya sama saya kan. Ya iya, karena Anda mempelajari dua-duanya katanya. Sudah gitu katanya di Al-Quran ada ceritanya Nabi Muhammad. Mana ada di situ cerita Nabi? Kisah Nabi Muhammad itu bukan di Al-Quran bang, di Sirah Nabawiyah. Al-Quran itu firman Tuhan, mana ada di situ? Iya, terserah ibu lah. Itu kan menurut ibu, menurut saya kan berbeda gitu. Jadi Anda mengimani siapa ini? Tuhan yang mana yang Anda ikuti? Tuhan yang mana yang Anda ikuti? Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah mengimani iman Anda yang lama? Katanya kan tadi mualaf itu cuman syarat, ya kan? Atau syarat, tapi apakah Anda tetap mengimani iman Anda yang lama? Tuhan itu satu bu, tidak ada Siapa? Tuhan itu enggak. Tuhan itu siapa? Kalau satu itu siapa? Kalau satu siapa bang? Tanya hati ibu. Loh, saya nanya Anda kok malah balik bertanya ke saya. Kalau saya bertanya dalam hati, memang Anda dengar. Jangan disamakan yang ada di Bible. Anda berfirman dalam hati, kami nggak bisa dengar itu. Jadi Anda mengikuti Tuhan yang mana? Tuhannya Yesus atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mengikuti ajaran yang benar bu. Ajaran yang benar itu yang mana menurut Anda? Anda kan sekarang ada dua tuh. Ya. Ajaran yang benar yang mana tuh di antara kedua yang Anda imani itu? Kalau apa yang kita lakukan selama ini hidup di dalam dunia, kita berbuat baik bagus, berarti itu mendapat firman atau kalam yang benar. Dan Hanya berbuat baik saja. Hanya berbuat baik itu sudah jadi ajaran yang benar gitu. ya hidup. Saya ngomong sama ibu, sejujur apapun, sebaik apapun, kalau hati ibu sudah sifatnya membenci, pasti tidak menerima. Saya tidak membenci bang, saya ini bertanya. Astagfirullahaladzim, Anda kok suujon sama saya? Jangan berburuk sangka dulu bang. Saya kan bertanya supaya jelas Anda ini duduk di mana. Saya kan peka. Begitu loh. Soalnya kalau Islam itu harus jelas bang. Arahnya kemana pembicaraan kita ini kan saya tahu. Iya, arahnya kemana? Ya percuma bu saya ngomong bu. Loh, saya nanya arahnya kemana, Anda jawab percuma. Gimana sih? Nanti saya jawab pasti ibu tentang lagi. Ilmu itu Saya nanya arahnya kemana? Kan saya tadi nanya nih, Tuhan yang mana yang Anda imani? Saya
kejelasan Anda itu berdiri di mana gitu loh. Makanya dibaca, Bu. Al-Quran itu dibaca, Bu. Kalam Allah itu dipahami, Bu, dirasakan, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Nggak usah nanya sama orang lain. Orang lain itu hanya penyampai. Ini room diskusi, Bang. Ini room diskusi, bukan room curhat. Ini room diskusi. Namanya orang, namanya diskusi itu saling bertanya, saling menanggapi. Gimana sih Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun aja, Bu. Nanti saya aku nggak mau. Ya kau turun aja lah, turun. Bersih jadi kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Kenapa bilang dia? Dia ngaku mualaf, kan? Karena nikah, kata dia gitu. Yakin banget dia. Akunya mualaf karena nikah. Jadi wajar dong, udah berapa lama mualaf? Kata dia udah 18 tahun. Jadi aku nanya, udah bisa sholat kah? Gak dijawab. Suruh nanya dalam hatiku katanya, kan gila. Kalau gua Islam dari lahir ya, gua mah belajar sholat dari kecil. Gimana sih? Orang ditanya, maksudnya itu biar jelas dia itu katanya dia itu belajar dua-duanya, Bang. Gitu loh, Bario. Dia ngomongnya dia belajar dua-duanya. Jadi dia itu ada Bible, ada Al-Qur'an. Jadi aku nanya, jadi Tuhan yang mana yang Abang ikuti gitu loh. Yang di Al-Qur'an apa yang di Bible? Aku jawab gitu, aku nanya gitu kan. Jawabnya kemana-mana. Oh. Orang nanya baik-baik, dibilangnya kita ini apa tadi? Saya sudah tahu arahnya kemana. Giliran aku nanya kemana memang arahnya. Muter-muter lagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak turunin Kak, udah kabur orangnya, nggak jadi Kak. Makasih. Main Bang. Iya Bang Alfi. Gak apa-apa. Selalu aja ngobrol-ngobrol kita. Makanya aku tuh pengen pastinya yang seperti ini loh nanti yang ngaco gitu. Ya udah Kak, kalau orangnya udah turun ya di sini aja Bang, ngapain? Ya, Gak apa-apa. ada gurunda semuanya, ada yang lebih jago. Jangan, aku turun aja. Oi. Yuk. Turunin Bentar aja ya. Kak, aku diem aja. Nggak apa-apa Bang Alfi, kita ngobrol-ngobrol. Bang Zuma sedang sholat, beliau tadi udah pamit sih, udah lagi sholat. Nggak dites tadi berapa apa namanya itu sholat jenazah berapa rakaat gitu. Nggak mungkin dijawab ya. Ya gimana mualaf karena pernikahan ini gimana gitu konsepnya. Tapi 18 tahun ya nggak mungkin ini adalah nggak mungkin lah. Tapi ya gimana? Parah hoten ini ya. 18 tahun apa ya? Kok masih mualaf gitu, mukallaf ya? Ya udah mukalaf dong ya kan. Mukallaf ya. Enggak, tadi soalnya typing di bawah itu apa dia bilang tadi? Aku malu. Apa sih tadi dia bilang itu di bawah Malu itu dia typingnya? Malu kenapa? Malu kalau umat Islam itu kok kayak gini ya gitu loh. Typingnya itu kayak gitu. Umat Islam kenapa kok kayak gini? Iya. Ya kalau umat Islam kayak gini ngapain kamu masuk Islam? Ayo. Makanya aku tanya tadi, kamu mualaf? Dia ngakunya mualaf itu tadi. Jadi kayaknya dia nggak setuju dengan apa ya diskusi-diskusi kayak gini gitu loh. Oh gitu. Kalau nggak setuju ya lihat parkoy itu aja. Iya, skip aja, skip. Kita itu Skip. Gampang kita kok. tuh memberikan pengajaran yang di bawah yang mau belajar. Kok umat Islam kayak gini ngapain kamu masuk Islam? Keluar aja dari Islam. Dia masuk Islam itu karena kawin, syarat perkawinan dia bilang tadi.
Kawin, wow. Nikah, syarat pernikahan, makanya dia masuk Islam. Kalau hanya syarat pernikahan gitu ya berarti nggak bener-bener lah dia masuk Islam. Bukan karena dapat hidayah, karena ada tujuan nikah. Kalau nggak nikah ya nggak masuk Islam kan gitu. Iya. Orang-orang yang seperti ini loh yang mengerikan itu malahan. Iya, habis dinikahin dimurtatin ya kan perempuannya. Ya, mantap lah. Nah, itu kan bagian dari misi ya. Iya. Nih, itu bagian dari misi mereka, apa? Kawinisasi ya kan? Kawinisasi. Kawinisasi, hamilisasi, ya kan? Ya kan? Dibuat hamil, nanti dibuat hamil ya kan, dihamili udah gitu. Iya. Aku mau tanggung jawab, tapi kau harus masuk ikut agama aku. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu misi mereka. Udah punya anak ya kan? Nah, berat sama anak, udah ikut udah. Des baptis. Karena udah ada anak. Mereka itu Saya ketawa dengan statement itu tadi. Kenapa kok umat Islam seperti ini ya? Kalau kamu ragu ya ngapain kamu masuk Islam? Gampang kok gitu. Nggak ada paksaan ya kan masuk Islam kan? Nggak ada. Kalau dia terpaksa, berarti dia merasa terpaksa, Bang Rio. Ya terpaksa. Nah, dia mau naik nikah itu tadi. Iya. Padahal nih ya, kalau dia nikah dengan ini Islam, itu dia terlindungi hukum juga loh, ya kan? Iya. Terlindungi hukum, hak-hak dia sebagai suami, kewajiban dia sebagai itu ada semua tertulis di sana. Iya. Kristen mana ada? Waalaikumsalam. Nikah terpaksa tidak sah, iya sih. Nah, kalau kasusnya seperti itu tadi kan terpaksa itu namanya. Iya. Karena ngikuti syarat aja, sebagai syarat aja. Iya. Makanya aku tuh ragu-ragu dari omongan dia tadi loh, Bang Rio. Apa yang udah dipelajari selama 18 tahun, gue nanya gitu kan. Ya dua-duanya, kata dia. Oke, nggak masalah. Memang mu'alaf itu seseorang yang dilembutkan hatinya oleh Allah ya kan. Di sanalah dia pada saat mu'alaf itu dia diberikan waktu untuk mempelajari gitu. Makanya kalau dia agak-agak bimbang, kalau mu'alaf yang agak-agak bimbang ya wajar karena dia itu tadi proses belajar, melembutkan hati, menerima Al-Qur'an, menerima Allah. Kayak gitu. Ujian. Kayak gitu memang. Mu'alaf itu berat ujiannya, wah luar biasa seorang mu'alaf itu. Kayaknya gini, jadi Allah itu mau orang-orang yang masuk Islam, yang mu'alaf ini terutama ya, betul-betul disucikan lagi gitu loh Bang Rio. Iya. Betul-betul disucikan, yang kaya dimiskinkan dari nol betul-betul kayak gitu loh. Kalau kita lihat, kembali ke fitrah, betul-betul dari nol diuji, diberikan ujian yang berat ya kan, ekonominya, ya kan, kehidupannya, pokoknya diberikan ujian, diusir dari rumah, dari keluarganya, diberikan ujian. Allah masih pengen lihat nih, ini orang diberikan ujian ini masih mau nggak, masih mau menyembahku lagi nggak, atau hanya dia ingin tahu aja, hanya sekedar ingin tahu aja. Di Islam begini, begitu dikasih ujian berubah lagi, balik lagi kayak gitu kan. Nah Allah ini betul-betul menguji, ditempa betul-betul mentalnya, cara berpikirnya betul-betul ditempa gitu orang-orang mu'alaf ini. Kira-kira dia masih mau nggak menyembahku ini? Allah itu begitu. Jadi betul-betul dari nol, betul-betul. Semua mu'alaf rata-rata pasti merasakan itu deh.
Iya. Karena Allah nggak mau ada tujuan tertentu gitu loh. Dia mualaf ada tujuan tertentu itu udah bukan karena Allah, udah bukan karena dapat hidayah, bukan kalau udah kayak gitu ya kan. Main-main Tapi saja. kalau dia betul-betul dari nol, mau ditempa bagaimanapun, mau dihujat, mau diajar, mau diusir dari negaranya sekalipun, ataupun bahkan mau ditodongkan senjata di kepalanya pun, kalau dia tetap mempertahankan itu, la ilaha illallah itu, nah itu baru lulus nanti dari ujian. Allah pengen lihat itu saja, kesungguhan dari mualaf-mualaf ini, kan gitu. Nah, kan ngeri, 18 tahun ditanya sholat enggak, udah belajar sholat enggak, tiba-tiba belum enggak iso sholat pasan. Iya. 18 tahun loh. Nah makanya 18 tahun orang iso sholat kan. Padahal apa yang paling penting, paling wajib itu kan sholat. Iya. Kan itu yang paling harus dipelajari. Kan nggak mungkin 18 tahun nggak iso sholat. Minimal bisa baca Al-Fatihah, surat-surat pendek. Itu kan untuk keseharian dia sholat. Takbiratul ihram. Iya, rukun-rukun sholat lah paling nggak tuh. Masa 18 tahun nggak bisa? Ditanya malah gini katanya, tanyalah dalam hati katanya. Gue bukan kayak yang di Bibelmu, Tuhan berfirman dalam hati. Aduh, kita ini bertanya supaya nggak, soalnya kan banyak Kristen yang nggak mau apa ya, pura-pura mualaf kayak gitu loh. Kita ini udah malas ngadepin orang-orang kayak gitu, mualaf yang nggak jelas. Ujung-ujungnya nyerang kita juga. Iya. Banyak kan? Banyak. Ada di TikTok ini ada. Banyak itu komplotan topi merah itulah. Mualaf ya kan? Rupanya Cik 6. Oh, Cik 6. Cik 6 lah itu. Cik 6 lah. Makanya dia berani berkorban ya kan. Anak-anak Tuhan harus berani berkorban katanya. Berpura-pura. Ya iyalah. Ngakunya kan mereka tuh anak Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Anak Tuhan, Bapak Tuhan ya kan, Putra Tuhan, Ibu Putra Tuhan, Tuhan, Mama Tuhan, Kakek Mama Tuhan, Tuhan. Keluarga Tuhan ya. Iya, cucu Tuhan. Apa jadinya kalau keluarga Tuhan? Ya itu tadi, perkumpulan apa? Pagan. Ya, Iya. Kan pagan. mereka nggak mau mengakui itu, pagan. Iya. Anak-anak setan bun, jangan kasar-kasar kalian. Setan. Oh. Jangan kasar-kasar, nggak boleh. Anak-anak Tuhan atau anak-anak Hantu. anak-anak Tuhan tuh. Wah, gimana tuh? Ditanya balik malah nanya balik, gimana kalian? Iya kan? Ditanya balik kok malah suruh nanya dalam hati, Bang Rio. Iya. Tanya dalam hatimu katanya. Kan keblek. Aku sama dia aja beda. Aku Islam dari lahir, bukan mualaf. Macam mana ini orang? 18 tahun itu nggak apa ya, nggak sebentar loh itu. 18 tahun itu udah lama. 18 tahun tuh kalau kita Muslim udah pernah khatam lah paling enggak. Iya, Khatam pasti Quran udah sekali lah. minimal 2 kali, 3 kali, Sekali 4 lah, kali. minimal sekali lah. Kalau yang cepet ya bisa 2 kali 3 kali itu.
Iya, saat-saat tadarusan itu kan, nah itu tadarusan bulan puasa pasti khatam, ngikutin khatam, gitu. Baca apa namanya yang terakhir itu juz amma, pasti khatam. Ditanya malah nanya balik lolo ini. Mana? 18 tahun lunas KPR rumah. Iya bener. Kalau kita nyicil rumah 18 tahun udah lunas ya kan. Betul juga tuh Bang. Gayanya tuh gini. Turunkan aja lah biar saya tidak mengotori apa tadi. Sucinya. Masalahnya apa ya, fenomena di TikTok ini luar biasa memang. Orang yang banyak juga orang-orang yang berpura-pura mualaf itu loh. Iya, makanya teman-teman di bawah ya, ke TikTok ini untuk semua pendengar ya, yang saya ngomong ya, untuk para teman-teman Muslim lah, terutama teman-teman Kristen mungkin ada di bawah juga. Saran saya ya, ke TikTok ini kita niatnya apa dulu gitu. Kalau niatnya cari uang ya dengan cara ini jualan gitu, nggak masalah. Kalau niatnya berdakwah ya silakan berdakwah. Kalau niatnya mencari pasangan ya cari pasangan aja gitu, fokus, jangan dicampur-campur gitu. Ya lintas agama ya cari pacar, ya cari cuan gitu, gimana gitu. Kalau kelintas agama itu ngeri karena mewakili agamanya ya kan. Iya, jadinya ya tadi ada skandal. Jadi ada akhirnya ya suami orang digodain, nah itu bahaya itu. Iya. Niatnya apa dulu gitu, nah itu. Makanya kata Nabi kan itu kan. Jangan Naikkan noten cucu Sarah. Kak Sarah, ada cucumu di bawah. Cucu Sarah. Namanya cucu Sarah. Tumben dia sampai malam ya. Lembur berarti. Bang Riko, selamat sore Bang Riko. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Det, buka mute-mu Det, aku sholat dulu bentar lah, gantian. Iya, aman itu. Aku jaga di sini. Gimana Bang? Ini mau kasih saran aja, Mak, saran dikit. Teruslah berdakwah, jangan hiraukan orang yang ini. Oke Bang Riko, makasih semangatnya. Iya, Insya Allah kami selalu semangat dakwah. Jangan hiraukan orang yang berpura-pura, orang yang gitu. Kami sangat bangga dengan apologet Islam ini. Iya, terima kasih Bang. Ya, makasih Bang Riko supportnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cari hiburan lah, Os. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Iya Bang wabarakatuh. Riko, waalaikumsalam. Makasih ya. Masya Allah. Kami nggak bakal mundur guys, kami nggak bakal luntur. Kami akan tetap memberikan ruang-ruang, menyediakan ruang-ruang diskusi yang bermanfaat ya kan. Tapi kalian jangan memancing kami. Kalian tuh biasa suka mancing-mancing. Ya Kak Sri, makasih Kak Sri, tap-tap layarnya. Terus lanjut sampai pagi. Buka mute-mu Det. Lu ngobrol dulu sama Bang Rio nih. Gua mau sholat bentar. Ya udah, kamu sholat udah, aku jagain. Kalau ada naik ya nanti. Bang Rio turunin aja. Siap Bang. Bang Rio, ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi di luar dia.